sami rawuh sugeng endah sugeng pepanggihan mugi-mugi katentreman kabahagiaan sarta kabagas kewarasan sedaya tansah kajiwa kasarira wonten ing sedaya mahasiswa dan sami rawuh wonten ing mriki. Seminan koko semanjing swarga bintulu sirai bumi gendruwo uli bumi mlebu sarine dadi cacane kalah dan kadang-kadang sing tamat den masin. Kanjeng Sunan Muria ini adalah memperbesar agama, siar agama. Dia di sana membuat suatu pesantren di Muria di bawah pimpinan Kiai Cibulek. Cibulek itu santri yang sudah lama sekali dan anut miturut kepada Kanjeng Sunan Muria untuk mengatur semua siswa atau para santri lanang, santri wedok, wabeh sama di Muria. Pada waktu itu sejarahnya ada orang dari Mataram. Ini dari Mataram yang namanya Raden Bagus Rinangku. Raden Bagus Rinangku ini adalah anak bangsawan atau anak abdi dalem Keraton Mataram. Keraton Mataram dari Yogyakarta ning Surakarta itu Mangkunegaran. Ya, Pakubuwono yang di sana Hamengkubuwono ya Jogja. Nah, kemudian anak bangsawan itu karena anak bangsawan sendiri itu bapaknya ndak bisa mengasuh nek kowe golek cara ndak anu cari ilmu, cari laksana ke utara, ke Muria. Kanjeng Sunan Muria kalau kepingin ngeguru atau kepingin meguru ke Sunan Muria. Pada waktu itu Raden Bagus minta izin kepada orang tuanya, diridhoi, diizini, akhirnya berangkat pagi-pagi benar habis subuh dengan perjalanan kaki. Pada zaman dulu tidak ada orang yang naik apa itu angkot, sepeda motor, apa sepeda, belum ada. Ya. Jadi mereka berjalan kaki dari arah Mataram sampai ke Masin, ke Muria, ya, sampai ke Muria. Sampai di sana biar padang. Nah, setelah di sana Kanjeng Sunan Muria sudah berada di Serambi di pendopo depan. Kemudian tahu itu orangnya Surmajaya. Loh, Surmajaya kok pagi-pagi benar sudah datang. Ya Kanjeng Sunan ini mengantar anak dari Mataram. Loh, siapa itu? Ini Raden Bagus Rinangku. Orang dari Mataram. Mau kemana? Mau ke guru kepada Kanjeng Sunan Muria. Akhirnya dia di situ, oh ya coba saya panggilkan Cibulek. Cibulek itu satu-satunya ketua santri di Muria. Dipanggil Kanjeng Sunan Muria lantaran Mbah Surmajaya, akhirnya dipanggil. Nah, Cibulek itu melirak-melirik, tamunya kok ganteng, bagus, kulitnya kuning. Nah, dia mempunyai rasa cemburu. Karena apa? Karena Cibulek itu jauh-jauh sebelumnya hatinya sudah jatuh cinta kepada putranya Sunan Muria yang namanya Denayu Dewi Nawangsi. Nah, jatuh cinta kok guyu. Nah, pada waktu itu setelah mereka Kanjeng Sunan kula katimbalan wonten dawuh menapa. Oh, ya rene. Ye iki ana tamu saka Mataram. Tujuannya kepengin melu ngaji kaya kowe iki kaya kanca-kanca akeh. Nah, tok kene iku isih ana gune apa ora Cibulek? Oh nggih, nek panggenanipun mangke dipantur-aturake wonten. Akhirnya diberi tugas Kanjeng Sunan Muria. Rinangku, kowe tak wenehi tugas jaga nok ngalas. Kae nek ana apa wong nyambut gawe diawasi terus karo nek besok parine wis jebol tunggu manuk aja nganti parine itu dipangani manuk. Akhirnya dawuh sendika Kanjeng anak kono
Kono tugasnya mereka Kanjeng Rinangku, Raden Bagus Rinangku, tugasnya adalah membantu di sawah sekitar Pasen sini, jauh kan dari sana. Terus dia itu menjaga menjaga padi nek dipangan manuk. Akhirnya setelah di situ dia selalu dikunjungi oleh putrane Sunan Muria, Denayu Dewi Nawasih, sering datang ngirim, alasannya ngirim, padahal hatinya mereka jatuh cinta kepada Raden Bagus Rinangku. Mereka berpacaran di alas. Akhirnya dibulek, sejarah dibulek karena mereka jatuh cinta kepada Denayu Dewi Nawasih. Akhirnya mereka mengawasi, loh, Denayu kok agak esok kalau ngidul mau ngirim diawasi lu maring ngalas, kok betul pacaran karo ya jagungan karo Den Bagus Rinangku. Akhirnya diwadulno atau dikandakno karo Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan Denayu Dewi Nawasih menika malah wonten sabin menika kula ngantos sisin dipun tingali kalian masyarakat kathah. Wong menika putra Sunan Muria kok malah wonten sabin do pacaran ditinggali pirangan. Oh, ngono diboleh. Nggih, wis tak kandhani. Akhirnya setiap pulang dikandani yang namanya Denayu Dewi Nawasih memang bentuk ngirim bali ora suwe-suwe nok ngalas melu jagung nok kono dan sebagainya, mulai sore dan sebagainya. Suwe di anak Kanjeng Sunan Muria, jadi tidak umpama tumindak ngono itu dimilih masyarakat masing elek. Akhirnya wis gugu nggih ora kepanggih. Nah, nyatane neh saben dina yo jeh rono terus rono. Akhirnya ono alasan diintek karo si bulek, diintek wis selalu diawasi bulek. Mergo bulek hatinya juga rasa cinta kepada Den. Akhirnya wayah pari mublak. Duh, pari mublak kok iso dak apa iki jenenge? Kok dipangan manuk dong adek kabeh. Pari nek dipangan manuk, nek jebrak kan dhek kan nyangar kan, Mbak. Dipangan niku isine dipangan kan parine gondangah. Rego popong. Isine dipangan karo manuk. Diawasi karo dibulek, akhirnya diwadulno karo Kanjeng Sunan. Raden Bagus Rinangku mereka diskusi kapureh jogo peksi, nyatane parine dipun padang kalian manuk do jebrak kabeh telas Kanjeng Sunan. Aboke lha apa? Malah jagongan kalian Denayu Dewi Nawasih diwadulno. Oh, ya. Dibuktekno karo Kanjeng Sunan Muria. Dibuktekno. Kenyataane pari iku mung ditiliki lho. Kok parine kok iso balik ndruk kabeh, mentes kabeh. Sing dipangan manuk iku lho iso balik isi kabeh. Dadi anu kabeh isi lah. Ora sida dipangan manuk. Bari ngono ya. Dhek mulai ditiliki. Cibulek iki ngapusi aku apa kepiye, padahal Cibulek dadi siswa no ini durung tahu ngapusi aku sampai dipikir pada waktu malam hari tengah malam siswa para santri wis turu kabeh. Kanjeng Sunan Muria keliling menyang pondokan iki santri itu baru ngono lagi ada aura sinar yang sinar itu ketok mencorong. Bocah turu iki ana salah sijine santri sing auranya keluar. Aura iki ya apa iki sinar cahya yo aura sinar cahya. Akhirnya dipelaki. Oh peteng dedet iku ora ketok raine sapa siswa.
Akhirnya sarunge santri sing ana sing cermomong iku sarunge budel gue tinggal pacar-pacar subuhan Kanjeng Sunan Mulya ngimami. Terus istilahnya apa nek subuh kaya apa pidato subuh apa khotbah subuh ya nah, iku khotbah subuh karo santri-santri baru wis bar khotbah dia jago-jago karo dhewe bocah santri-santri itu sapa ndek bengi sing anu sarunge do bundelan Kanjeng Rinangku Kanjeng Sunan Raden Bagus Rinangku Kanjeng Sunan lho kan Rinangku nggih nika malah kula sing digaleh Kanjeng Sunan digaleh nek bundeli ya akhirnya rame-rame digaleh tapi kenyataannya sing bundelan iku Raden Bagus. Nah ini sudah ada jawaban dalam hati nuraninya Kanjeng Sunan Rote nek ngono ajen Raden Bagus Rinangku iki nyoto-nyoto wong sing linuweh iku ilmune memang sudah leluasa. Iki kaya-kaya ngungkuli ilmune Sunan Mulya. Nyatane pari sing jebrak iso dadi oleh. Akhirnya dia sudah berpikir, nek ngono iki ancen nyoto-nyoto Raden Bagus Rinangku ape dibukno kepingerane karo Sunan Mulya. Satu hari lagi datang ibu lek laporan maneh Kanjeng Denayu pacaran malih konten sabit terus dia ayo cibolek lalu digalakno jem paring gowo jem paring ora kanggo jem paring ya ora jem paring iku jenenge wong ring alas iku banyak binatang buas zaman semono dia membawa panah separing depan kemudian mendekati kepada kepada Rinangku dengan Raden Denayu Dewi Nawase dalem Kanjeng Rama pakane kan Kanjeng Rama wong wedok ayo ora kena kula ngawas meniki saru didelok-delok wong masin elek ayo berbalik saya terus ini nggih Kanjeng Sunan kula Kanjeng Rama kula purun wangsul menawi sesarengan kalih Kang Mas Rinangku lho wis iki wis tanggung jawab akhirnya dia betul-betul jatuh cinta karo Rinangku akhirnya dia itu gelem mulai nek bareng-bareng karo Raden Bagus Rinangku berarti sudah menunjukkan kepada orang tuanya bahwa saya ini cinta kepada Raden Bagus. Kemudian Denayu, ayo bali sakit, kudu bali kowe. Mboten, kula mboten waso. Kowe gak gelem bali tenan. Sakitnya dapat kaki. Jaga kaki itu ya jatuh sapusi karo apa iki? Karo jepari. Akhirnya wongku kadang-kadang perbuatan elek. Itu setan itu banyak yang ada di sekitarnya. Hari kita rapusi kesenggol akhirnya nyepret tenan. Bareng kono wong pinter Raden Bagus Rinangku wong pinter pelayune jempare nuju marang dadane Denayu diadani karo Bagus Rinangku akhirnya yang kena Bagus Rinangku kena terus tembus kepada Denayu kedua-duanya meninggal yang dinamakan mati sampyuh itu mati bareng duduhno cinta sehidup semati itu Raden Bagus Rinangku karo Denayu Dewi Nawase itu artinya akhirnya setelah mereka meninggal mereka di situ akhirnya banyak mendengar orang-orang di daerah kampung masih semua mengunjungi takziah kepada Denayu dan Dewi. Akhirnya beramai-ramai membuat lubang yang mana lubang untuk pemakaman Denayu dan Dewi Bagus. Nah, itu kebetulan ini rombongan ini yang ada di Bulog ini namanya Bulog ini. Nah, setelah dia dimakamkan gak ngaji istilah seperti biasanya tahlil dan sebagainya sudah tahlil masyarakat itu
atau orang-orang di sekitarnya ini tidak mau pulang, tidak mau pulang, masih rasa kasih sayangnya kepada anak Nuria tadi Dewi Nawangsih. Ngaji karo terusan jodoh-jodoh apa itu menangis. Akhirnya Kanjeng Sunan Muria marah-marah. Ini sudah waktunya hampir maghrib, ayo pulang. Dan semua tidak ada yang bergerak. Ora ono sing ngobah, ora ono sing noleh, ora ono sing anu. Iya dikandani kok mulai kok malah jenger, kok jejer. Akhirnya di sini di sekitar ini makamnya cukup kumpul pohon jati yang berada sampai sebesar gajah. Adalah ini sejarahnya adalah dari manusia. Maka dari itu jati yang ada di Keramat Masih ini dikatakan jati yang keramat. Ini saya juga pernah pariwisata ini istilahnya diskusi ketika ke Yogyakarta, dan sudah diakui bahwa kayu jati yang ada di Masin ini adalah kayu jati yang tertua di Jawa. Ya, menarik mencermati kisah Raden Ayu Nawangsih dan Raden Rinengku dalam kisah di tradisi Masin ya. Di situ ada puluhan pohon jati, dan sampai sekarang makam Raden Ayu Nawangsih dan juga Raden Rinengku juga dikenal oleh masyarakat bersemayam di situ. Persoalan kenapa puluhan jati masyarakat tidak berani menebang ini tidak lepas dari pesan dalam tutur tinular kisah Raden Ayu Nawangsih dan Raden Rinengku, di mana di situ ada relasi kasih sayang yang menunjukkan relasi hubungannya dengan lingkungan juga, karena diceritakan mereka berdua sedang menunggu padi ya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kearifan lingkungan terhadap tumbuh-tumbuhan termasuk padi sebagai makanan pokok di masyarakat Jawa. Maka pesan menarik yang perlu ditonjolkan dalam kisah itu menurut saya adalah sebagai wujud bahwa kita semua generasi berikutnya harus menjaga kearifan lingkungan, termasuk bagaimana menjaga pepohonan, sehingga ini selaras dengan pesan Nabi bahwa satu pesan yang sering kita ingat adalah tanamlah pepohonan atau benih apapun meskipun besok hari kiamat. Ini menunjukkan kisah Raden Ayu Nawangsih dan Raden Rinengku sesungguhnya adalah bagian dari kisah bagaimana menjaga kearifan lingkungan supaya kita itu tidak merusak alam, tapi justru menanam tapi tidak banyak menebang. Kalaupun terpaksa menebang, ya harus ada keseimbangan antara yang ditebang dengan yang ditanam. Jangan sampai kebanyakan yang ditebang sementara yang ditanam tidak seimbang, karena itu akan melahirkan bencana. Keharmonisan akan membuahkan hidup yang damai, sementara ketidakharmonisan akan membawa kerusakan. Saya kira itu pesan menarik dari kisah dalam tradisi Masin Raden Ayu Nawangsih dan Raden Mas Rinengku. Wallahu a'lam bishawab.